Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh juga merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam, serta termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dikisahkan, Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Berikut asal muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah bahtera Nabi Nuh alaihissalam dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, nama Nabi Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghaffar atau Syakur, yang merupakan putra dari Lamik bin Mata bin Idris alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris alaihissalam. Dikisahkan Nabi Nuh hidup di dunia selama 950 tahun lamanya. Sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 14, pada usia 480 tahun, ia diutus menjadi Rasul melalui malaikat Jibril yang menyamar sebagai seseorang dengan wajah yang sangat tampan. Kemudian, malaikat Jibril menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk meluruskan umatnya yang membangkang dan zolim. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Beliau mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat serta berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut, kaum Bani Rasib tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang Rasul. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun lamanya. Kerja keras Nabi Nuh itu juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang putra, yaitu Kanan, Yafid, Sam, dan Ham. Putra tertua Nabi Nuh merupakan anak yang zolim dan durhaka. Mula-mula, ia menyembunyikan rasa benci pada ayahnya sendiri dan berpura-pura beriman. Hingga suatu hari, azab itu benar datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Dengan cepat, Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk segera melindungi diri dan masuk ke dalam bahtera yang telah dibuat. Nabi Nuh juga membawa segala jenis binatang berpasang-pasangan, mulai dari hewan ternak hingga hewan buas. Setelah semua pengikut Nabi Nuh dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera, kemudian pintu masuk dan seluruh pintu bahtera pun ditutup. Maka dengan demikian, air hujan mulai mengalir dari berbagai penjuru bumi dengan deras tanpa henti. Ia merupakan air hujan yang belum pernah terjadi selama bumi diciptakan. Sampai saat ini, tidak pernah terjadi hujan deras dengan begitu hebatnya. Dalam sekejap, debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya membanjiri bumi. Banjir kemudian semakin meninggi dan Kanan tetap tidak masuk ke dalam kapal. Ia ingin menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju puncak gunung yang belum tersentuh air. Namun upayanya sia-sia, karena air banjir juga menenggelamkan puncak gunung tertinggi sekalipun. Kapal terus berlayar hingga kaum Nuh yang zalim tidak tersisa.
Setelah seluruh kaum Nuh yang zalim tenggelam, kemudian Allah memerintahkan bumi menghisap seluruh air dan memerintahkan langit menghentikan hujan deras tersebut. Setelah air banjir surut, Bahtera terdampar di Gunung Judi yang kemudian dijadikan untuk beristirahat dan memulai kehidupan baru yang damai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk letak Gunung Judi ini banyak perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan berada di Armenia, ada juga yang mengatakan di Irak atau di Turki. Menurut riwayat, bahwa seluruh pengikut Nabi Nuh yang selamat dalam Bahtera Nuh tersebut akan wafat dan tidak menyisakan keturunan satupun. Hanya putra-putra Nabi Nuh, yakni Yafet, Sam, dan Ham yang memiliki keturunan. Dengan kata lain, bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini sekarang dipercaya merupakan keturunan anak Nabi Nuh yang terbagi menjadi 3 turunan. Yafet melahirkan keturunan bangsa Romawi dan kini berkembang pesat menjadi bangsa Eropa. Sam dan keturunannya yang merupakan asal-usul lahirnya bangsa Arab yang kini mendiami wilayah Arab dan Timur Tengah di benua Asia Barat. Serta putra terakhir yaitu Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah yang kini merupakan keturunan bangsa Afrika yang mendiami wilayah benua Afrika. Sejak lama, arkeolog dan peneliti mencoba mencari keberadaan Bahtera Nuh atau juga disebut Noah Ark. Ada yang meyakini kapal ini mendarat di sebuah pegunungan di Turki. Konon, pada tahun 2010, para penjelajah yang berafiliasi dengan Noah Ark Ministries International atau NAMI mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal kuno tersebut di Gunung Ararat, Turki. Para arkeolog dari NAMI melaporkan bahwa mereka telah menemukan kapal yang mereka yakini 99,9% merupakan artefak kuno dari Bahtera Nuh. Sebuah tim dengan 15 peneliti yang menjelajahi Turki Timur ini mengklaim telah menemukan Bahtera Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Beberapa orang mengklaim objek misterius yang terkubur tersebut merupakan sisa-sisa dari Bahtera Nuh. Namun, para ilmuwan berpendapat itu hanyalah sebuah formasi alam. Pasalnya, meskipun telah banyak ekspedisi untuk menemukan Bahtera Nuh, tidak ada bukti fisik yang benar-benar muncul untuk mengungkapkan fakta tersebut. Selain itu, ada juga misteri kapal Nabi Nuh yang dipercaya dibangun di Indonesia. Sebelumnya, bangkai kapal Nabi Nuh dipercaya ditemukan di Gunung Ararat yang ada di Turki selama bertahun-tahun. Para peneliti dunia berbondong-bondong melakukan analisa tentang kapal tersebut. Akhirnya, terkuak satu kesimpulan besar yang mungkin akan mengejutkan kita sebagai orang Indonesia. Menurut salah satu dari tim peneliti, dikatakan bahwa fosil kayu Bahtera Nabi Nuh mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa. Ya, kayu yang dimaksud ini adalah jati. Kesimpulan para peneliti itu bukan tanpa alasan. Mereka dikatakan telah melakukan penelitian panjang untuk mencocokkan ribuan kayu dengan tujuan mencari yang paling match alias cocok dengan material kapal Nabi Nuh. Dan hasil akhirnya, 99% dari material tersebut identik dengan jati. Meskipun kayu yang dipakai pada Bahtera Nabi Nuh dipercaya merupakan jati, tapi tentu saja hal itu tak bisa langsung dikatakan benar jika Bahtera raksasa tersebut dibangun di Nusantara. Mungkin hal ini sulit dipercaya, tetapi bisa saja terjadi. Dari beberapa hasil penemuan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil membuktikan secara fakta bahwa benar fosil temuan ini merupakan bekas Bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Sampai saat ini, pencarian Bahtera Nabi Nuh masih menjadi misteri. Nah, itulah sederet kisah Bahtera Nabi Nuh alaihissalam dalam menyelamatkan umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menakjubkan ya pemirsa. Semoga dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
Sebagai umat manusia, tentunya diperlukan petunjuk untuk menjalani hidup. Dan sebagai umat muslim, kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Selain itu, ada pula sumber kedua yang dapat dijadikan petunjuk menjalankan hidup, yaitu hadis. Hadis sendiri merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat dan digunakan sebagai landasan syariat Islam. Dalam hadis, umat muslim diberikan petunjuk untuk melengkapi ibadah dengan menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Dalam buku hadis-hadis, pilihan untuk remaja, hadis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi berisi firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis nabawi merupakan hadis yang sepenuhnya dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, jumlah hadis tidaklah sedikit, mencapai ribuan. Maka dari itu, tidak ada salahnya untuk memulai mempelajari hadis-hadis pendek yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentu saja lebih mudah untuk diingat karena berkaitan dengan kebiasaan yang kerap kita jalankan, sehingga umat Islam lebih mudah untuk mempelajari dan mengamalkannya. Lantas, apa sajakah hadis-hadis tersebut? Untuk membahas lebih dalam, asal muasal akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak hadis-hadis pendek dalam kehidupan sehari-hari dalam jelajah waktu dan cerita. Penerapan hadis dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti ketika sedang makan, Rasulullah SAW menyunahkan makan menggunakan 3 jari. Diungkapkan dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW makan dengan 3 jari dan beliau menjilatnya sebelum mencuci tangannya. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis tersebut, Ibnu Utsaiman radhiyallahu anhu mengatakan, makan dengan 3 jari, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Dari hal tersebut, menunjukkan pribadi yang tidak rakus dan sikap yang penuh dengan tawadu. Tak sedikit orang yang menerapkan makan dengan menggunakan 3 jari, karena merupakan tradisi yang dianggap sebagai orang ganjil dan primitif. Padahal, cara makan tersebut sangatlah memiliki banyak manfaat dalam kesehatan. Salah satunya adalah dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2. Orang-orang yang makan dengan cepat beresiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Sebab, jika Anda makan menggunakan garpu dan sendok, akan menjadi lebih cepat daripada makan dengan menggunakan tangan. Selain itu, ketika makan menggunakan jari tangan, kita hanya dapat menyuap sepotong irisan makanan, sedikit demi sedikit. Sementara itu, jika kita makan menggunakan alat makan, kita dapat mengambil 5 hingga 6 potong sekaligus. Selain itu, ketika makan menggunakan tangan, diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari kuman. Tentu saja, hal ini berdampak positif untuk usus sehingga dapat melancarkan sistem pencernaan. Menurut penelitian beberapa pakar, makan dengan jari-jari tangan juga dapat mengirimkan sinyal ke otak berupa informasi mengenai makanan yang dikonsumsi. Apakah makanan tersebut padat, lembut, atau dingin? Sehingga mempersiapkan sistem pencernaan untuk mencerna makanan tersebut. Hal ini selaras dengan anjuran makan menggunakan tangan kanan yang terdapat dalam sebuah hadis. Jika salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Dan jika minum, minumlah juga dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan juga minum dengan tangan kirinya.
hadis riwayat Muslim dan Nasai. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatu yang terbaik bagi umatnya. Selain menggunakan tangan kanan, menjaga kebersihan juga dianjurkan dalam keseharian. Seperti saat Anda ingin sholat, sebaiknya harus dalam keadaan bersih ataupun suci. Dari hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi disebutkan bahwa bersuci toharoh itu setengah daripada iman. Memang, dalam agama Islam kebersihan sangat dijunjung tinggi. Tentu saja, hal ini berkaitan dengan kesehatan tubuh. Tidak hanya itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar juga dianjurkan. Maka tak heran jika ada pepatah mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Selanjutnya, wajib bagi setiap umat muslim untuk menuntun ilmu. Sebab, ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk fisabilillah sampai ia pulang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, dengan ilmu yang dimiliki seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya untuk mengerjakan amal saleh. Seperti yang diketahui, amal soleh merupakan cara setiap hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, umat muslim harus berilmu. Terdapat dua tokoh yang dapat dijadikan contoh. Pertama, ialah Siti Khadijah, seorang pembisnis yang cerdas dan berilmu. Walaupun pada zaman ayahnya, ia dipandang rendah derajatnya, akan tetapi ia tumbuh dewasa menjadi perempuan yang inspiratif berkat dukungan keluarganya. Usaha perdagangannya semakin besar dan sukses. Caranya berjualan adalah dengan menukarkan produk dan kontrak dari Mekah, Yaman, hingga Suriah. Produk-produk yang dijualnya juga memiliki kualitas yang tinggi. Selain Siti Khadijah, sosok perempuan muslimah yang berilmu adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia lahir dari keluarga yang sangat miskin, hingga mengharuskannya menjadi budak. Kemudian, ia menjadi sufi dan menjadi penyair. Menulis dan mempopulerkan syair yang dikenal dengan The Doctrine of Divine Love atau Cinta Ilahi, dan menjadi salah satu penyair sufi terpenting di eranya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan makan dan minum dalam posisi duduk. Bukan tanpa sebab, perilaku tersebut dikenal baik untuk kesehatan. Dan jika dipandang dari sisi medis, makan dan minum sambil duduk ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menjaga sistem pencernaan. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya untuk makan dan minum dalam posisi duduk. Artinya, sebisa mungkin hindari makan dan minum dalam posisi berdiri. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makanan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Walaupun terkesan sepele, makan dan minum sambil duduk sangat ditegaskan dalam ajaran Islam. Jangan kalian minum sambil berdiri. Apabila kalian lupa, maka hendaknya ia muntahkan, dalam hadis riwayat Muslim. Beberapa amalan sederhana Rasulullah juga dapat diterapkan sebelum tidur dan menjadi sunnah bagi umat muslim yang bernilai positif bagi kesehatan tubuh dan mental. Selain itu, juga dapat meningkatkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adalah menjaga diri dalam wudhu. Merupakan amalan kebiasaan Rasulullah sebelum tidur. Layaknya hendak mengerjakan sholat, air wudhu dapat membuat Anda lebih tenang dan keadaan tubuh yang suci menjadi berkah tersendiri. Tidak hanya itu, umat Islam dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk tidur miring ke kanan karena memiliki berbagai manfaat kesehatan. Sunnah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu hendak berangkat ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Kemudian berbalinglah pada sisi badan sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Terdapat juga manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, sebab tidur miring ke arah kanan juga mengurangi beban jantung. Maka dari itu, darah akan mengalir lebih merata dan terkonsentrasi pada tubuh bagian kanan. Dengan menerapkan posisi tidur miring ke arah kanan, maka jantung tidak akan tertimpa oleh organ lain, karena posisi jantung akan condong ke sebelah kanan. Tidur dengan posisi ini sangat baik untuk kesehatan. Nah pemirsa, itulah sederet hadis yang sebaiknya kita terapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Betapa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya dalam memberikan petunjuk kepada umat-Nya. Penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, selalu tak bisa dilepaskan dari peranan Wali Songo. Para tokoh yang mendedikasikan diri dan pikirannya dalam syiar agama Islam lewat beragam cara, mulai dari alkulturasi budaya, kesenian, hingga aspek kehidupan lainnya. Sunan Gresik merupakan salah satu sosok Wali Songo, bahkan dalam riwayatnya, Sunan Gresik dianggap sebagai sosok yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, hingga dirinya dianggap sebagai wali senior dan menjadi guru para wali lainnya. Semasa menimba ilmu, Sunan Gresik memperoleh didikan langsung dari ayahnya, Barokat Zainul Alam, seorang ulama kesohor di Kamboja, dan pada abad ke-14 ia hijrah ke daerah Jawa dan berlabuh di Gerwa Rasi atau Gresik. Pada saat itu, Gresik dikenal dengan bandar niaga yang maju dan terkenal di wilayah Asia Tenggara. Kemudian menetap dan berdakwah ke masyarakat hingga akhirnya meninggal di Gresik pada tahun 1419. Selain itu, secara silsilah, ternyata Sunan Gresik merupakan silsilah ke-22 Nabi Muhammad SAW dari Siti Fatimah yang bersuamikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas, seperti apakah sosok Sunan Gresik serta peran pentingnya dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara? Untuk itu, asal muasal akan mengajak Anda menelusurinya dalam jelajah waktu dan cerita. Semula Sunan Gresik yang bernama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim berlayar ke Jawa pada tahun 1371 dan menghadap Raja Majapahit Brawijaya untuk mendakwahkan Islam. Raja pun tidak lantas menerima syiar yang hendak dilakukan itu, namun menyambut baik kedatangan Sunan Gresik sebagai orang berilmu. Seiring waktu, oleh Raja Majapahit, Sunan Gresik diangkat menjadi Syah Badar dan diperbolehkan menyebarkan Islam kepada orang-orang setempat. Dan melalui restu itu, Sunan Gresik lalu mendirikan masjid pertama di desa Pasucian Manyar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan jalur niaga, yakni mengajarkan masyarakat lokal dengan metode berdagang yang baik. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat Gresik kala itu, serta belajar bahasa daerah setempat. Hingga akhirnya, cara yang dilakukan itu bisa merangkul sekaligus menolong perekonomian masyarakat, terlebih saat itu masyarakat terkena dampak dari perang saudara di Kerajaan Majapahit. Perlahan-lahan, masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Sunan Gresik kemudian mendirikan pondok pesantren dan masjid di Gresik sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam bagi masyarakat. Pondok pesantren dibangun di daerah Leran Gresik. Tidak hanya itu, rupanya sejarah mengenai Syekh Maulana Malik Ibrahim juga seringkali disebut-sebut memiliki karomah atau diberkahi kemampuan yang tidak biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa semasa dirinya menempuh jalan dakwah di tanah Jawa, berkat doa yang dipanjatkan pada Allah, Sunan Gresik dikenal mampu mendatangkan hujan saat kekeringan melanda. Bahkan kisah lain juga meriwayatkan jika pada satu ketika Sunan Gresik mampu mengubah beras menjadi butiran pasir.
Manakala ia ingin memberikan pelajaran mengenai kedermawanan kepada muridnya yang memiliki lumbung beras namun terkenal kikir. Berasku jadi pakis. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Ada banyak ilmu serta kebijaksanaan yang diwariskan selama sekitar 40 tahun dedikasinya bagi umat muslim. Perjalanan penuh perjuangan dilakoni Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan ajaran Islam adalah dedikasi yang sungguh patut diteladani, hingga menjadikannya sebagai wali senior dari pendakwah-pendakwah Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik pun meninggal pada tahun 1419. Makamnya terletak di Desa Gapuro, Sukolilo, sekitar 200 meter dari alun-alun kota Gresik. Membahas mengenai Sunan Gresik, tentu tak lengkap rasanya jika tidak menelusuri jejak sejarah keislaman di kota Gresik itu sendiri. Kota yang terkenal di antara Surabaya dan Lamongan ini memiliki segudang cerita dan pesona. Apa sajakah itu? Berikut asal muasal merangkumnya untuk Anda. Kota Gresik kerap disebut sebagai kota wali atau kota santri. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penyebaran Islam di Pulau Jawa yang identik dengan Sunan Gresik. Itulah mengapa jika berkunjung ke Gresik, maka Anda akan menemui deretan pondok pesantren yang menampung ribuan santri dari berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya terkenal sebagai wilayah yang menghasilkan santri-santri terbaik, sebab di Gresik juga menyimpan pesona wisata yang tak kalah mencengangkan. Apa sajakah itu? Bukit Larangan Pancen. Di lokasi ini menjadi salah satu destinasi hidden paradise yang ada di Gresik. Bukit ini memang jarang dikunjungi para wisatawan. Namun, khusus bagi Anda yang suka kegiatan camping, maka Bukit Larangan Pancen bisa jadi salah satu destinasi. Anda bisa menikmati pemandangan yang indah di puncak bukit yang dihiasi dengan hijaunya pepohonan dan birunya langit. Selanjutnya ada Kampung Kemasan. Jika Anda ingin mengunjungi tempat dengan banyak spot Instagramable, maka Kampung Kemasan Gresik bisa Anda jadikan tujuan. Nama Kemasan sendiri memiliki hubungan dengan marga di kota Gresik, yaitu kemas. Di kampung ini, Anda akan menemukan bangunan dengan gaya arsitektur Cina dan Eropa. Selain untuk berfoto-foto, Anda yang memang gemar mengamati arsitektur yang unik juga bisa mengunjunginya. Hingga saat ini, bangunan-bangunan yang masih terjaga keasliannya. Satu lagi yang harus pemirsa datangi, yakni Tanjung Gang. Pulau batu karang berukuran besar yang berada di Bawean. Di sana Anda akan melihat pemandangan gugusan pulau yang eksotik dan juga pantai yang indah. Air laut berwarna biru jernih dan pemandangan alam sekeliling yang tidak kalah cantik. Bukan hanya tempat wisata alam saja yang Anda harus kunjungi. Saat Anda berjalan-jalan di Gresik, jangan lupa untuk beribadah. Karena ada salah satu masjid yang harus Anda kunjungi, yaitu Masjid Agung Gresik, tempat peribadahan yang sudah ada sejak tahun 1400 Masehi. Masjid ini bisa menampung banyak jamaah dan tidak pernah sepi pengunjung, baik yang ingin beribadah atau yang ingin mengagumi arsitekturnya saja. Berbicara tentang kota Gresik, banyaknya tradisi yang terus dibudidayakan di kalangan masyarakat. Contohnya di penghujung bulan Ramadan, biasanya akan diselenggarakan tradisi lelang bandeng. Lelang bandeng sendiri menjadi salah satu tradisi tahunan yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat kota Gresik. Setiap tahunnya di penghujung puasa bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan malam atau biasa dikenal malam Songo Likur, maka akan selalu diadakan pelelangan ikan bandeng. Dalam tradisi ini, banyak sekali para petambak kota Gresik yang sengaja merawat bandengnya hingga besar dan layak diikutkan pelelangan. Semakin besar dan semakin panjang bandeng, harganya pun akan semakin mahal. Satu ekor bandeng yang berbobot lebih dari 5 kg dengan panjang lebih dari 1 meter
bisa mencapai harga 5 juta rupiah. Itulah sederet fakta menarik dari Gresik serta rangkaian sejarah mengenai sosok Sunan Gresik yang menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat ya pemirsa.